Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falan Askandira Septiana dari kelas A Pendidikan Kewarganegaraan. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan materi mengenai landasan psikologis pendidikan. Sebelum lanjut ke materi, marilah kita perkenalkan anggota-anggota dan perwakilan kelompok. Di sini ada Tiffany, lalu di sini ada Alia, dan di sini ada Aul. Mari kita lanjut ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Tiffany. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiffany Desmitarianti dari kelas A PKN 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang landasan pendidikan, yaitu tentang perkembangan makhluk hidup dan juga faktor yang mempengaruhinya. Sebelum saya menjelaskan materi tersebut, saya akan mengajak kalian untuk memahami suatu konsep untuk memahami materi ini gitu, yaitu tentang konsep psikologi pendidikan, di mana psikologi ini berasal dari kata bahasa Yunani yaitu psike dan juga logos. Psike yang artinya jiwa, logos yang artinya ilmu. Secara tidak langsung, psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Kemudian, psikologi ini ternyata memiliki cabang-cabang ilmu yang lainnya. Salah satu cabang ilmunya yaitu psikologi perkembangan, yang artinya ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia, di mana secara ontogenik, artinya perilaku manusia tersebut dapat terlihat dan juga dapat dirasakan perubahan-perubahan tersebut, mulai dari fisik, kemudian fungsi mental. Lalu, setelah kita tahu konsep dari psikologi ini, awalnya kita harus mengenali dulu hakikat dari perkembangan itu tersendiri, di mana perkembangan merupakan suatu hal yang sudah tidak asing di dalam hidup kita. Dari SD, SMP, SMA, kita semua pernah merasakan yang namanya perkembangan, mengetahui apa itu perkembangan, di mana perkembangan selalu memiliki teman, yaitu pertumbuhan, di mana perkembangan dan pertumbuhan ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena pada faktanya Kartono pun menyebutkan pertumbuhan merupakan suatu hal yang terjadi pada perubahan individu kepada fisiologisnya, artinya perubahan yang terjadi pada fisik dari individu tersebut. Kemudian perkembangan merupakan perubahan yang terjadi pada individu berdasarkan fisikisnya, yaitu psikis dari individu tersebut. Kemudian kita langsung masuk ke dalam materi, yaitu perkembangan individu. Perkembangan individu menurut salah satu ahli, yaitu Horrocks, yang artinya yang menyebutkan bahwasanya merupakan perubahan pada individu yang diawali dari pembuahan dan bisa dirasakan sepanjang rentang hidupnya. Analogi contoh sederhananya yaitu kita analogin kepada tanaman. Tanaman berasal dari bibit, kemudian membentuk sebuah pohon yang kuat, kemudian memunculkan daun-daun yang lebat dan juga menghasilkan buah. Nah, pada kasus ini pertumbuhan dan juga perkembangan berperan aktif dalam hal tersebut, di mana pertumbuhannya yaitu volume pohonnya yang bertambah, dan perkembangannya adalah berkembangnya sel-sel yang terjadi pada pohon tersebut sehingga menghasilkan buah. Oke, lanjut, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, di mana faktor-faktor individu ini terbagi menjadi 3. Satu, ada narativisme, yang artinya perkembangan ini didudukkan pada pembawaan. Mengapa disebutkan pada pembawaan? Karena hakikatnya ketika manusia dilahirkan ke dunia ini, mereka sudah membawa dan juga mempunyai bakat di dalam diri mereka sendiri yang berasal dari pembawaan dari orang tuanya. Nah, ketika pembawaannya baik dari sebelumnya, maka akan menciptakan individu yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu, pendidikan secara tidak langsung tidak bisa diajarkan dengan sendirinya, maka perlu adanya pembawaan dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah aliran empirisme, yang artinya aliran empiris ini menyebutkan bahwasannya perkembangan individu itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sebagaimana salah satu ahli menyebutkan, itu John Locke, yang menyebutkan teori tabula rasa. Artinya teori ini
yaitu meja putih yang belum sama sekali hak pelukis sepenuhnya untuk membuat meja tersebut seperti apa gitu. Nah, ini sama kasusnya dengan kita, yaitu ketika kita ingin membentuk suatu perkembangan individu, maka didasari dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Dan yang ketiga yaitu konvergensi, yang artinya penggabungan dari teori pembawaan dan juga teori faktor lingkungan, karena dalam teori ini menjelaskan bahwasannya perkembangan makhluk hidup, perkembangan individu itu tidak bisa hanya oleh satu faktor saja, melainkan harus dari kedua faktor itu. Jadi harus ada yang namanya balance, artinya seimbang. Ketika misalnya suatu individu mendapatkan sebuah faktor yang mempengaruhi dari internalnya, dari orang tuanya, pembawaannya, maka individu tersebut pun harus bisa menyesuaikan diri ketika dia ada di luar, di eksternalnya gitu. Dari apa ya? Dari lingkungannya gitu. Jadi kesimpulan dari materi ini bahwasanya setiap makhluk hidup, perkembangan individu pasti ada pengaruh yang mempengaruhi perkembangan individu tersebut gitu. Keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with knowing more. Berperan aktif dalam hal tersebut, di mana pertumbuhannya yaitu volume pohonnya yang bertambah, dan perkembangannya adalah berkembangnya sel-sel yang terjadi pada pohon tersebut sehingga menghasilkan buah. Oke. Lanjut, sekarang kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu, di mana faktor-faktor individu ini terbagi menjadi 3. Satu, ada narativisme, yang artinya perkembangan ini didudukkan pada pembawaan. Mengapa disebutkan pada pembawaan? Karena hakikatnya ketika manusia dilahirkan ke dunia ini, mereka sudah membawa dan juga mempunyai bakat di dalam diri mereka sendiri yang berasal dari pembawaan dari orang tuanya. Nah, ketika pembawaannya baik dari sebelumnya, maka akan menciptakan individu yang baik pula. Begitupun sebaliknya. Maka dari itu pendidikan secara tidak langsung tidak bisa diajarkan dengan sendirinya, maka perlu adanya pembawaan dari orang tua. Kemudian yang kedua adalah aliran empirisme, yang artinya aliran empiris ini menyebutkan bahwasannya perkembangan individu itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sebagaimana salah satu ahli menyebutkan, yaitu John Locke, yang menyebutkan teori tabula rasa. Artinya teori ini yaitu meja putih yang belum sama sekali hak pelukis sepenuhnya untuk membuat meja tersebut seperti apa gitu. Nah, ini sama kasusnya dengan kita, yaitu ketika kita ingin membentuk suatu perkembangan individu, maka didasari dan dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan yang ada di sekitarnya gitu. Dan yang ketiga yaitu konvergensi, yang artinya penggabungan dari teori pembawaan dan juga teori faktor lingkungan, karena dalam teori ini menjelaskan bahwasannya perkembangan makhluk hidup, perkembangan individu itu tidak bisa hanya oleh satu faktor saja, melainkan harus dari kedua faktor itu. Jadi harus ada yang namanya balance, artinya seimbang. Ketika misalnya suatu individu mendapatkan sebuah faktor yang mempengaruhi dari internalnya, dari orang tuanya, pembawaannya, maka individu tersebut pun harus bisa menyesuaikan diri ketika dia ada di luar, di eksternalnya gitu. Dari apa ya? Dari lingkungannya gitu. Jadi Mari kita lanjut ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Rahmawati. Saya akan menjelaskan tentang implikasi tahap-tahap perkembangan individu terhadap pendidikan. Setiap anak menjadi dewasa melalui suatu proses pertumbuhan dan perkembangan secara bertahap mengenai keadaan fisik, emosional, sosial, mental, dan moralnya. Nah, setelah mereka berkembang, mereka mempunyai cara-cara memahami, bereaksi, dan mempersepsi yang sesuai dengan usianya. Nah, konsep inilah yang oleh para ahli disebut sebagai tahap perkembangan. Apa tugas-tugas perkembangan itu? Menurut Robert Hapgood, tugas-tugas perkembangan itu ialah tugas yang terdapat pada suatu tahap kehidupan seseorang yang akan membawa individu kepada kebahagiaan dan keberhasilan dalam tugas-tugas perkembangan berikutnya, yaitu tahap kehidupan tersebut dijalani dengan berhasil. Menurutnya,
ada 4 tahap dalam proses perkembangan. Yang pertama ada masa balita, bayi, atau hingga masa kanak-kanak kecil yang dimulai dari 0 sampai 6 tahun. Yang di situ proses perkembangannya itu seperti belajar makan, belajar berjalan. Terus ada masa anak-anak yang dimulai dari 6 sampai 12 tahun. Yang prosesnya itu seperti pengembangan kemahiran dalam membaca, berhitung, dan menulis. Terus ada masa remaja dari 12 hingga 18 tahun yang prosesnya itu seperti mengembangkan kecakapan intelektual dan konsep-konsep yang perlu untuk menjadi warga negara yang cakap. Keempat ada masa dewasa yang dimulai dari 18 tahun hingga seterusnya. Contohnya itu seperti memulai keluarga, menerima dan menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan fisik karena usianya. Menurut Yalon dan Weinstein mendeskripsikan implikasi perkembangan individu terhadap perlakuan pendidik perlu diharapkan dalam rangka membantu penyelesaian tugas-tugas perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama itu seperti perlakuan pendidik yang diharapkan bagi perkembangan peserta didik dalam masa prasekolah. Yang pertama itu seperti memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada peserta didik secara berangsur-angsur dan terus-menerus. Terus menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik, terus menyediakan kesempatan dalam berinteraksi sosial dan kerja kelompok. Yang kedua ada perlakuan pendidik yang diharapkan bagi perkembangan peserta dalam masa kanak-kanak. Yang pertama itu seperti menerima kebutuhan akan kebebasan anak, mendorong pertemanan dengan menggunakan proyek kepada orang dewasa. Yang ketiga ada perkembangan sosial yang setelah dikemukakan oleh Yalon dan Weinstein, perkembangan sosial pada siswa sekolah dasar itu berorientasi pada kelompok-kelompok, tetapi kehidupan rumahnya masih berpengaruh. Terus merasa ingin bebas, terus pemisahan dari jenis kelamin, dan juga bahwa kelompok dapat memengaruhi konsep dirinya. Nah, yang keempat itu ada perkembangan emosional yang dimana siswa lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah dibanding di rumah, dan selain itu juga siswa lebih mudah untuk percaya diri dan pemberani, dan juga lebih mudah untuk terharu. Yang kelima ada perkembangan moral yang dimana implikasinya terhadap perkembangan ini para guru hendaknya bersama-sama menciptakan aturan dan kejujuran secara konsisten dan mengupayakan rasa disiplin agar siswa menjadi tegas dan dapat memahami segala proses pembelajaran yang diberikan oleh para guru. Tahap dan tugas perkembangan dari individu ini baik berkenaan aspek fisik, sosial, emosional, moral, dan mentalnya memberikan implikasi terhadap pendidikan, yaitu berkenaan dengan peran guru, isi kurikulum, dan berbagai kompetensi yang semestinya dikembangkan pada diri siswa maupun berkenaan dengan cara pembelajarannya sendiri. Terima kasih. Dengan menggunakan proyek-proyek dan permainan kelompok, terus membangkitkan rasa ingin tahu, dan juga secara konsisten mengupayakan disiplin yang tegas dan dapat dipahami. Nah, selanjutnya berdasarkan kajian tersebut terdapat tahap dan perkembangan dari individu. Yang pertama itu ada perkembangan fisik, yang kedua ada perkembangan mental. Yang menurut Jean Piaget, perkembangan mental siswa sekolah dasar berada pada tahap operasi awal ke tahap operasi yang konkret, yang dimana implikasinya maka pembelajaran bagi siswa sekolah dasar hendaknya membangkitkan rasa ingin tahu, menghadapkan pada gagasan-gagasan dan pandangan yang baru, dan memungkinkan siswanya untuk mengeksplorasi, berpikir, dan memberikan kesempatan bagi siswanya untuk berinteraksi dan berkomunikasi kepada teman sesamanya maupun kepada orang dewasa. Yang ketiga ada perkembangan sosial yang setelah dikemukakan oleh Yalon dan Weinstein, perkembangan sosial pada siswa sekolah dasar itu berorientasi pada kelompok-kelompok, tetapi kehidupan rumahnya masih berpengaruh. Terus merasa ingin bebas, terus pemisahan dari jenis kelamin, dan juga bahwa kelompok dapat memengaruhi konsep dirinya. Nah, yang keempat itu ada perkembangan emosional yang dimana siswa lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah dibanding di rumah, dan selanjutnya. Implikasi tugas perkembangan individu terhadap pendidikan. Perkembangan digunakan untuk perubahan kualitatif mengenai aspek psikis atau rohani dan aspek sosial pengembangan
lebih mengacu pada aspek perubahan yang lebih maju dan berlangsung secara terus-menerus. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tumbuh kembang individu antara lain adalah faktor internal, ras etnik atau bangsa, keluarga, umur, jenis kelamin, dan genetik. Perkembangan intelektual peserta didik. Perkembangan intelektual atau kognitif adalah proses yang di dalamnya melibatkan proses memperoleh, penyusun, menggunakan pengetahuan secara kekuatan mental, seperti berpikir, mengamati, mengingat, menganalisis, mengevaluasi, memecahkan persoalan, dengan berinteraksi dengan lingkungan. Intelek adalah kekuatan mental yang menyebabkan manusia dapat berpikir aktivitas yang berkenaan dengan proses berpikir. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Wechsler tahun 1958, merumuskan inteligensi sebagai keseluruhan kemampuan individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta kemampuan mengolah dan menguasai lingkungan perkembangan. Seorang ahli, Heavy Hars, mengemukakan bahwa tugas-tugas perkembangan yang harus diselesaikan setiap individu pada setiap tahap perkembangannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tugas perkembangan masa bayi dan kanak-kanak kecil dari 0 sampai 6 tahun. Pertama adalah belajar berjalan, lalu ada belajar makan yang padat, belajar berbicara, belajar mengontrol pembuangan kotoran tubuh, belajar tentang perbedaan kelamin dan kesopanan yang sesuai dengan jenis kelaminnya. Itu pun termasuk kepada pendidikan pada masa anak-anak kecil. Yang kedua, ada tugas perkembangan masa anak-anak dari umur 6 sampai 12 tahun. Di antaranya adalah belajar keterampilan fisik yang perlu permainan sehari-hari, pembentukan kesatuan sikap terhadap dirinya sebagai suatu organisme yang tumbuh, belajar bermain dengan teman sebayanya, belajar memahami peranan kepriaan atau kewanitaan, pengembangan kemahiran dasar membaca, menulis, berhitung. Itu pun masuk kepada pendidikan. Selanjutnya ada tugas perkembangan masa remaja atau adolescent di umur 12 sampai 18 tahun. Di antaranya adalah mencapai hubungan yang baru dan lebih matang dengan teman sebaya dari kedua jenis kelamin. 2. Mencapai peranan sosial sebagai laki-laki atau perempuan. 3. Belajar pendidikan dengan lebih serius. 4. Mencapai kebebasan emosional dari orang tua atau orang dewasa lainnya. Yang kelima, memperoleh jaminan kualitas pendidikan. Sedangkan setelah itu, terdapat tugas perkembangan pada masa dewasa awal, dewasa tengah, hingga masa lansia. Di masa ini, sudah pada mengerti tentang apa yang harus dilakukan. Artinya, mereka harus tahu apa perbedaan baik dan buruk. Itu pun termasuk ke pendidikan yang ada di kehidupan aslinya. Selanjutnya yang terakhir akan disampaikan oleh Alia. Hai semuanya, di sini kita akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Sebelumnya, ada 3 faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang individu, antara lain yaitu hereditas, lingkungan, dan kematangan. Pertama, kita akan membahas hereditas. Hereditas merupakan faktor pertama yang mempengaruhi perkembangan individu. Dalam hal ini, hereditas diartikan sebagai totalitas karakteristik individu yang diwariskan oleh orang tua kepada anaknya, atau segala potensi baik fisik maupun psikis yang dimiliki individu sejak masa konsepsi, masa pembuahan ovum oleh sperma, sebagai pewarisan dari pihak orang tua melalui gen-gen. Yang diturunkan oleh orang tua kepada anak adalah sifat strukturnya, bukan tingkah laku yang diperoleh atau hasil belajar pengalaman. Hereditas keturunan atau bawaan adalah proses penurunan sifat-sifat atau ciri-ciri tertentu yang ada pada orang tua dari keturunan kerabat-kerabat terdekat. Sifat bawaan ini sulit untuk dirubah karena untuk menjadi kebiasaan atau keturunan dari sifat orang tuanya. Pada dasarnya, yang diturunkan oleh orang tua merupakan bentuk atau struktur tubuh pada anak-anak tersebut yang merupakan hasil dari percampuran gen-gen dari orang tua pada umumnya mencangkup sifat, ciri-ciri, atau sifat dari orang tua yang diperoleh dari lingkungan atau dari hasil belajar di dalam lingkungan tersebut. Seperti misalnya,
seorang anak terbiasa berjalan tegap atau menunduk, terbiasa atau cenderung untuk menjadi orang lincah, pendiam, cerewet, dan sebagainya. Ini merupakan contoh dari kebiasaan atau sifat-sifat yang diturunkan oleh orang tua kepada anaknya. Kebiasaan ini tidak hanya terdapat selama masa anak-anak, melainkan tetap ada pada diri manusia selama masih hidup. Akan tetapi, kebiasaan-kebiasaan ini tidak akan menjadi kenyataan, kecuali kita tidak mendapatkan respon atau kesempatan kita untuk berkembang atau merubah sifat-sifat ini. Faktor yang mempengaruhi perkembangan seorang individu yang kedua, yaitu lingkungan. Lingkungan adalah segala hal yang mempengaruhi individu, sehingga individu itu terlibat atau terpengaruh karenanya. Faktor atau kondisi lingkungan ini juga mempengaruhi perkembangan manusia. Lingkungan merupakan suatu tempat di mana kita saling membutuhkan atau saling berinteraksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Semenjak masa konsepsi dan masa-masa selanjutnya, perkembangan individu dipengaruhi oleh mutu makanan yang diterimanya, temperatur udara sekitarnya, suasana dalam keluarga, sikap-sikap orang sekitar, hubungan dengan teman sekitarnya, dan suasana pendidikan formal, informal, maupun non-formal. Dengan kata lain, individu akan menerima pengaruh dari lingkungan, memberi respon kepada lingkungan, mencontoh atau belajar tentang berbagai hal dari lingkungan. Lingkungan perkembangannya yaitu meliputi keluarga, sekolah, dan kelompok sebaya. Nah, yang ketiga, terakhir ini faktornya adalah kematangan. Kematangan adalah siapnya suatu organ-organ fungsi kehidupan, baik fisik maupun psikis, untuk berkembang dan melakukan tugasnya dengan baik. Bagaimanapun, banyaknya pembawaan atau kebiasaan seorang individu dan betapapun baiknya lingkungan yang tersedia baginya, bila belum mencapai kematangan dan yang berfungsi, maka suatu fungsi kehidupan belum dapat berkembang secara optimal. Itu menurut Abu Khair. Pembawaan dan lingkungan adalah faktor-faktor yang sangat penting bagi perkembangan individu. Interaksi antara faktor-faktor tersebut tidak terjadi kesekehendak hati, tapi dipengaruhi oleh faktor yang ketiga ini, yaitu faktor kematangan. Manusia yang baru dilahirkan telah memiliki bakat dan pembawaan baik dari lingkungan, berasal dari keturunan orang tuanya, nenek moyangnya, maupun karena memang ditakdirkan demikian. Jadi, faktor kematangan ini merupakan faktor di mana semua organ tubuh siap menjalankan fungsi. Jadi, perkembangan individu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tadi disebutkan dan dijelaskan tadi. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi perkembangan individu mulai dari sejak lahir sampai meninggal, dalam mempengaruhi ke arah yang lebih baik maupun yang tidak baik. Sekian video dari kami mengenai materi landasan psikologis pendidikan. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 5, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.